dulu dia bangga-banggain ya Pradisoho pimpinan Oto Hasibuan. Terus dia menggugat kepada Majelis Kode Etik DKI. Kita digugatlah karena kasus istrinya Pak Hotma Sitompul itu disire memakai kuasa Hotman Paris. Sebenarnya dia dulu yang awalnya memakai ini untuk menaikkan kontennya. Orang kan ngasih kuasa untuk bercerai, tapi tidak pernah sampai hari ini nih, sampai hari 21 April itu tidak pernah gugatannya istrinya Pak Hotma ya didaftarkan di pengadilan negeri untuk proses cerai. Ya akhirnya Pak Hotma yang menceraikan, yang menggugat ya. Tapi mana Hotman Paris kan memakai ini untuk dia cuap-cuap kemana-mana, dan cuap-cuap itu pun kita bantah ya, artinya kita peringatkan Hotman Paris, you nggak bagus begitu ya sebagai seorang pengacara senior ya, you mesti tahu SOP-nya ada aturannya ya. Pertama mendamaikan dulu, memediasi dulu, menanyakan dulu kepada Pak Hotma Sitompul bagaimana nih. Mantan istri you datang ke saya, waktu itu masih istrinya ya, datang ke saya mau bercerai. Itu sebenarnya itu yang utama harus dilakukan. Tidak dia blow up kemana-mana untuk menaikkan konten sehingga ini menjadi rame dan menjadi konsumsi publik. Itulah yang akhirnya kita beracara dengan Majelis Kode Etik DKI pimpinan Jack Sidabutar. Ya kita nggak tahu antara Hotman Paris dengan Jack Sidabutar saya sini ada apa hubungannya. Karena Jack Sidabutar inilah yang kedua kali dia men-scores orang. Dulu dipecat, ada rekan saya juga, rekan sejawat ya dipecat gara-gara laporan Hotman Paris. Ini yang kedua nih, dia mau coba kita untuk kita dipecat semua. Ternyata kan tidak bisa, kita cuma diskors beberapa bulan. Kita banding dong, banding ke Majelis Kode Etik. Ternyata ya banding itu pure ya, banding itu benar-benar bersih dan melihat persoalan, titik persoalan seperti apa. Ternyata ya Hotman Paris diberhentikan ya, diberhentikan selama 3 bulan, dia tidak boleh beracara. Dan itu pun suratnya ya, tadi saya sudah terima tembusannya, sudah dikirimkan ke Kumham, ke MA, ke PT, ke Kapolri, ke PN, supaya yang namanya Hotman Paris tidak boleh beracara selama dalam masa skorsing. Dia sekarang ribut-ribut, katanya peradinya Oto tidak sah, pelanggar ketentuan dari Munaslup, Munas, entah apalah namanya ya. Itu semua dia tidak ngerti kalau anggaran dasar itu ya dirubah itu dalam Munas waktu di Bogor. Waktu di Bogor itu Munas tahun 2020 ada perubahan anggaran dasar yang membolehkan Oto Hasibuan untuk duduk tiga periode. Ternyata memang ya Munas Oto terpilih. Nah sekarang dia diskors, yang dulu dia bangga-banggain Oto. Saya tahu dia teman baik sama Oto sama Hotman Paris. Tetapi kan ini bukannya Oto yang memutuskan ini, tapi majelis banding, Majelis Kode Etik banding yang memutus bahwa Hotman Paris bersalah dan harus dihukum, diberhentikan selama 3 bulan untuk tidak boleh melakukan aktivitas. Kalau ada nanti beberapa organisasi atau beberapa rekan pengacara yang melaporkan Hotman Paris masalah kode etik lagi, dia akan diberhentikan permanen sebagai advokat. Nah makanya kita memberikan syarat, lu udah berhenti aja jadi pengacara daripada bikin kacau. Ini kan dunia advokat kacau gara-gara satu orang. Masa kita yang beribu-ribu orang ini dibuat jadi jadi bingung begitu. Tetapi kalau orang yang mengerti aturan organisasi, aturan main, munaslup segala macam, kita nggak kaget ya dengan ocehannya si Hotman Paris. Ya memang kita tahu ini orang kan agak sedikit sarap ya, karena dia mencari marketing itu dengan lucu-lucu, dengan belagak gila, dengan ya artinya seperti ini yang kita lihat lah.
dia pakai celana pendek, dia pakai kolor, dia pakai apa, itu memang supaya orang tertarik melihat dia, akhirnya followersnya naik. Kita nggak seperti itu kalau cari makannya, cari uang itu yang wajar-wajar aja. Tidak mempermalukan diri kita, mempermalukan keluarga kita. Kan kita kan punya keluarga. Nah inilah yang memang dipakai Hotman Paris untuk cari makannya, supaya kontennya naik. Mungkin klien-kliennya juga pada ketawa ya, kok pengacara ini seperti itu. Kadang kayak badut, kadang kayak tukang orkes ya. Nah di kita itu tidak seperti itu. Nah pesan saya memang, yuk jalankan aja ya, yuk musik sportif, jalankan aja putusan itu, kan 3 bulan nggak lama. Ya yuk sembunyi atau yuk pulang kampung, ya entah di kampung yuk nyangkul, entah apa, ya kan yuk memang dari lagu Boti asal usulnya kan, kita udah lihat YouTube-nya juga. Ya, kemarin ke makam orang tuanya, dia nangis segala macam, menyesali perbuatannya, katanya di dalam hatinya mungkin ya, dia kok nangis di makam itu kan. Sebenarnya juga lucu ya. Nah jadi inilah yang saya sampaikan kepada publik, kita tidak perlu terpengaruh dengan ucapan advokat Paradiso masih kuat ya, dan legal ya. Kalau Hotman Paris bilang tidak legal, kok lu selama ini ada di situ, sekarang lu setelah diskors lu keluar. Nah, ini kan orang yang namanya tidak konsisten, tidak sportif, dan hanya mencari keuntungan sendiri. Saya nggak ada urusan sama Hotman Paris ya, saya memang dari dulu nggak suka lihat anunya ya. Jadi ya nggak suka lah, kalau nggak suka itu kan saya lihat mukanya aja pun jijik ya. Ya, saya pikir ini orang memang nggak tahu diri ya. Lu boleh kaya ya, tapi ingat caranya seperti apa. You kan cuman ya hanya sekedar itu aja, you kan tidak bahagia. Sampai hari ini pun you umur sudah 62, punya cucu pun tidak kan, yang kawin pun tidak ada. You hanya gendong-gendong perempuan di pinggir kolam, di pinggir sungai itu segala macam. Mau apa? Ya kita orang tua ada target kapan kita gendong cucu, ngurus cucu. Ini kan ngurusin perempuan-perempuan lain ya. You boleh kaya, silakan you nikmatin ya, tetapi kita tidak bangga dengan kekayaan. Saya cuma menyampaikan, advokat muda ya, jangan terpengaruh dengan ajakan dia untuk keluar dari Paradiso. Tetap konsisten, kita pelajari bahwa legalitas dari Paradiso itu tetap melekat dan semua melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak dilanggar. Jadi saya sampaikan, kita tetap pada pendirian kita, dan kita tidak terpengaruh dengan ocehan saudara Hotman Paris. Biarlah kalau dia mencari makan seperti itu memang sudah karakter dan sudah mampunya cuma di situ. Dia jual lucu-lucu, dia jual, ya kita lihat aja setiap hari ada aja yang ya, semua dilawan, senior dilawan, kualat ya, hati-hati saya bilang ya. Jadi tidak semua orang you bisa begitu kan ya. Saya mau Rakarta ya, biar you tahu ya, jangan belagak bodoh ya.